bukan semuanya orang-orang bagus juga. Yang akhlaknya jelek ya jelek gitu. Yang punya ilmu ya punya ilmu gitu. Yang apa? Ya sama aja sih sebenarnya gitu. Dan papa itu kan mengangkat masalah nasab ini juga bukan untuk mengklaim bahwa beliau atau kami gitu keturunan Sunan Agung yang kemudian tersambung kepada uh, Said Said Hasan Hussein gitu ya. Maksudnya kan juga nggak ke situ gitu. Tapi memang ada yang perlu kita pahami bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan, tesis gitu ya, bahwa Ba'alaw ini tidak tersambung dengan Rasulullah gitu. Ya sebetulnya juga bukan hanya sekedar meluruskan itu gitu kan, tetapi kadang-kadang ya saya juga tahu sih gitu ada oknum-oknum habaib yang memanfaatkan apa namanya stemnya beliau sebagai habib gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan bersama Mbak Debbie Roma. Beliau adalah putri tercinta dari Bang Haji Roma Irama. Pada saat beliau ditanya tentang podcastnya Bang Haji yang membahas nasab, beliau bercerita panjang dan lebar. Termasuk anak-anak beliau yang dipondokkan ke pondoknya para kabib. Tapi sangat disayangkan sebenarnya itu. Kalau bisa ya diambil saja, dipindah saja. Karena selama ini kita semua tahu kan, didikan kabib itu ya hanya doktrin mahabbah kepada golongan mereka saja, tanpa mau mengarahkan ke yang lainnya. Dan ini tidak berimbang, ini menjadikan otak manusia itu menjadi mandul, menjadi kaku, menjadi keras kan gitu. Dari penuturan Mbak Debbie Roma ini, beliau banyak mengenal, bahkan menganggap itu saudara, bahkan seperti ayah sendiri. Dan beliau masih mengamalkan rotib, wirdul latif, dan seterusnya. Ini pengakuan beliau. Dan beliau tidak menafikan. Banyak sekali oknum-oknum Habib sekalipun mengaku zuriyah Nabi, tetapi ya ada banyak lah, hampir rata-rata, bahwa oknum habaib ini juga ada yang baik, ada yang buruk perilakunya. Bahkan ada yang memanfaatkan statusnya sebagai cucu Nabi untuk mencari pundi-pundi rupiah atau merubah nasib. Ini memang fakta. Dan banyak sekali kelakuan-kelakuan bejat para kabib ini. Ya seperti kasusnya yang nikah sir. Terus di situ itu ya mempermainkan. Terus tidak ada tindak lanjut, menafkahi dan lain sebagainya. Punya anak ditinggal. Samalah dari pengakuan Mbak Debbie Roma ini sama. Bahwa mereka itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya pada saat sama ya seharusnya menerima kritik dong. Kecuali kalau Habib itu seperti malaikat, tidak pernah melakukan kesalahan umpamanya. Kalau dikritik ya jangan, orang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah ini orang yang sering melakukan kesalahan kok tidak mau dikritik kan gitu tuh. Jadi kan lucu ini, lucu. Terus kalian itu menganggap diri kalian laksana seperti malaikat gitu tuh. Yang anti kritik seakan-akan yang paling suci, yang paling berhak menghuni surga sendiri. Nah masuk surga kok sendirian kan tidak asik, tidak ada temannya gitu loh. Nah, terus lagi beliau Mbak Debbie Roma ini menyinggung tentang
ayahanda beliau yang sebenarnya itu ayahanda beliau, Bang Haji ini mau menyatukan semuanya dari pengakuan Mbak Debbie ini. Tidak memihak sana, tidak memihak sini. Sebenarnya itu di tengah-tengah. Yang mana beliau, Bang Haji ini selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Nah, makanya disatukan. Dengan adanya polemik nasab ini kan kelihatannya itu saling perdebatan itu semakin meruncing saja kan. Seakan-akan kayak panas gitu loh. Nah, ini mau mempertemukan keduanya. Kan gitu toh. Pertama ngundang Guru Gembul, terus Kiai Imad, terus Rumel dulu, terus Kiai Imad. Rumel itu kan dari kubu Bani Ba'alwi, pembela Bani Ba'alwi, sampai si Rumel ini bercapek-capek ria menuju ke arah barat, melakukan pengembaraan mencari kitab suci ke arah barat, dan tidak menemukan apapun kecuali serpian bom dan roket kan gitu. Sampai tidak berani masuk ke Yemen karena polemik perang kan gitu. Dan Kiai Imad, terus Profesor Manakim Ali kan gitu. Ini berimbang. Gus Abbas, dan kabarnya itu juga mengundang Robitoh Alawiyah lewat surat resmi, tetapi lagi-lagi Robitoh Alawiyah tidak mau hadir dengan alasan bla bli blu bler kan gitu tuh. Tidak jelas. Sampai stempel Al-Kaburi ini berhak disandang oleh Robitoh Alawiyah. Dan malah ini mengundang Bang Haji untuk datang ke kantor Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Ini maksudnya apa? Kalau mau ya datang, diundang itu datang. Ya makanya apa yang disampaikan oleh Mbak Debbie Roma ini sebenarnya itu asik. Beliau menerangkan, beliau tidak ada masalah dengan Bani Ba'alwi. Beliau juga tidak mendukung tesis Kiai Imaduddin. Tetapi karena fakta dan realita yang terjadi, karena adanya penelitian terus mengatakan, dari penelitian itu mengatakan bahwa nasab mereka itu bermasalah. Nah, ini objektivitas dari pandangan Mbak Debbie Roma kan gitu. Terus dari podcast yang digelar ayahanda beliau, acara Bisikan Roma, ini semua orang bisa menilai kok. Yang Al-Kaburi itu siapa? Kiai Imad itu enggak usah disurati. Ibarat di Japri saja lah. Besok podcast di Bang Haji, oke, OTW langsung begitu. Berbeda dengan Robitoh Alawiyah. Ini terlalu banyak retorika lah. Terlalu banyak alasan. Kesana kemari, tidak jelas. Sampai debat di Benda Kerep itu kan, wah, sampai kurirnya itu datang ke pihak kantornya Robitoh Alawiyah, terus diterima Satpam, surat undangannya itu dipoto, dipubliskan. Berarti sudah sampai. Terus mau alasan apa? Sibuk sholawatan, mencari uang, mengumpulkan open donasi, paling ya sekitar itu saja. Atau ketakutan pada saat dipertemukan dengan kubu Kiai Imaduddin itu merasa tidak mampu membantah tesis. Itu. Kami yakin ketakutan akan menjadi mantan Habib ini sangat tinggi, yang hinggap di otak para pengusung nasab ini. Selama ini mereka bahagia, selama ini mereka bangga, selama ini mereka bisa mendapatkan apapun dengan berstempel cucu Nabi. Kan gitu toh. Nah, pada saat stempel cucu Nabi itu dilepas, dibredel kalau istilah Jawanya, mereka akan kelojotan. Makanya mereka akan berusaha untuk tetap menjaganya
agar tidak lepas dari dirinya. Padahal dari kajian ilmiah mereka bukan cucu Nabi. Dari kajian filolog juga bukan cucu Nabi. Dari kajian tes DNA juga bukan cucu Nabi. Haplogrup mereka adalah G. Jadi jelas, dari segi akhlak apalagi. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku cucu Nabi tapi perilakunya, akhlaknya itu bejatnya luar biasa. Jarang sholat, jarang puasa, kan gitu tuh. Nah ini fakta, silahkan dibantah. Banyak sekali fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Terus kalian menghibur diri kalian, itu hanya oknum. Lah kalau oknum itu satu dua, lah ini hampir rata-rata. Ya mungkin kami terus memberikan analisa, mungkin karena terlalu semangat mengaku cucu Nabi itulah, sehingga mereka itu meremehkan syariat Islam. Karena merasa mendapatkan kompensasi masuk surga, mendapatkan kompensasi syafaat dari datuk mereka. Itulah madharatnya terlalu bersemangat untuk mengaku sebagai cucu Nabi. Itulah penjelasan dari Mbak Debbie Roma tentang polemik nasab ini. Beliau fair, beliau tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tetapi di sini kita bisa menarik kesimpulan dari penjelasan beliau, objektivitas beliau, bahwa yang harus kita dukung itu adalah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.